keberadaannya yang dikatakan sejak abad 2 SM keberadaannya sudah di Lampung, sampai saat ini masih bertahan dalam ciri motif kain tenunnya, yaitu dengan motif geometris atau pemakalang. Pemakalang itu maksudnya bergaris-garis besar atau bergaris kecil. Nah, sampai saat ini tapis itu tetap dibuat dengan sistem atau cara pembuatan yang lama, yaitu dengan cara pantok, dan berkembang dengan cara ATBM, yaitu alat tenun bekal mesin yang lebih cepat pembuatannya dan bisa menghasilkan lebih banyak lagi dibandingkan tenun gendok atau tenun gendong yang hanya mendapatkan satu bahan saja memakan waktu sampai 2 minggu atau lebih. Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Lampung. Keindahan alamnya seperti pantai dengan hamparan pasir putih dan gelombang ombak besar, juga perbukitan yang diselimuti hijau rimbun pepohonan di daerah tersebut memberikan sensasi yang berbeda. Masyarakat di daerah pesisir barat yang terhitung tidak banyak ini, baik laki-laki maupun perempuannya, terdiri dari berbagai profesi seperti nelayan, petani, dan pedagang. Bagi para perempuan di daerah ini, tidak ada pembatasan tersendiri untuk bekerja. Selayaknya para lelaki bekerja mencari nafkah di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, sebenarnya kan pakaian saya ciri khas macam Lampung, abdi kan ya ada tapis. Sehingga ya jadi kebayang. Kan jinjuk di tunang di kan mesaka waktu ini jadi bulanan. Jadi saya lagi ya dua masa tunang di jeno, ayalah nyanyi tapis saja untuk pakai ya nikah nikah. Jadi nyanyi tegalan mana. Ini muli karena cerita kan, jakon si Tuhan karena agak atong. Nah atong lah si pihak jak mengenai jeno mit ngalamar macam jeno. Ya bahasa Lampung kan titunang. Nah jadi titunang no jeno ya aduh tantu jadi titunang sekian bulan sekian tahun kia agak rencana untuk pernikahan ini jeno. Nah ya ada ya si muli di jeno. Nah untuk pakaian ini jeno ya ada rencana kau nyanyi tapi sana untuk dipakai ini kak waktu nikah. Nah ya imani tumbaikan bujujong. Nah ya jadi harus saya bebanyi kan nutuk si bakas. Nah ya ngaku lah kinyo ni saya sultan jeno ngaku sebagai ratu ni jeno. Tumbai ini kan dipangga kedua tanah kan balai lah nih api. Saya panggal aja bakal saka bakal gue tapis dan mau gue tenun mungkin ya. Berada. Di enggak aja di lambung aja ya. Di lambung aja. Mungkin waktu di zaman tumbai. Ya. Muli ini no ada berambak ada lo. Berambak di atas. Ya, berambak tapis ya. Nah ya berambak tapis sana. Ya, si tapis ino no kan ya nah semasa jak titunang di jeno kan. Mani jak titunang di kan mesaka waktu nih kan. So tumbai kan setahun 6 bulan no. Nah jadi lagi kesipak do ya selama ya do titunang di jeno ya ada nyanyi tapis sana. Ya nyanyi tapis sana dah sekitar aja 3 bulanan lah tapis no selesai. Nah sampailah waktu ni ya nikahan kana tu sarang arakan di jeno. Ya cakak aja sesunsungan. Ya cakak lamban ya dah di lapah talam gelang nih lapah talam ialah iji lah di atas nih talam di jeno sampai menuju cakak di lamban. Nah pengantin nih ada si sultan jama pini jeno atu nino cakak lah di kaso 12 taka. Tapis pun mengalami satu pergeseran atau perubahan dalam proses pembuatan. Ada yang bertahan pada cara klasik atau tradisional, ada yang sudah mulai merubah dengan alat ATBM,
Ada juga dengan yang lebih praktis, itu dengan cara dibordir. Seperti kalau tapis klasik itu komponen atau fungsinya lebih digunakan pada adat istiadat orang Lampung itu, baik Lampung Saibatin maupun masyarakat adat Kepunimbangan. Kain-kain kuno itu menggunakan warna alam, dan ini tidak mudah saat ini gitu. Jadi pendekatan warna itu pun sangat sulit, jadi kita harus mencari benang atau kita harus mencelup kembali benang-benang itu. Karena kalau yang sekarang motifnya menggunakan motif sintetis, maka warnanya pun akan warna sintetis, lebih ngejreng, terang, dan dia tidak akan bisa mengikuti alur desain. Motif-motif tapis ini sudah beralih fungsi sebagai batik. Dengan adanya kehadirannya batik bermotif tapis ini juga untuk memudahkan untuk desain penari, atau orang mau menggunakan motif baju tapis yang sehingga tidak seberat lagi dengan motif yang klasik atau yang aslinya. Kesulitannya itu sampai saat ini bahwa pertama adalah pewarnaan alamnya itu tidak dikembangkan lagi di Lampung. Yang menenun pun itu generasinya hanya generasi tua-tua saja, tidak ada generasi mudanya. Itu yang ATBM pun itu tidak banyak di Lampung. Pengrajin tapis di Lampung atau pengusaha tapis di Lampung ketergantungan dengan bahan baku yang sudah disiapkan di pasar. Sekarang kita memang miris ya kalau melihat acara adat istiadat itu sendiri, karena mereka sudah tidak bisa menggunakan atau memfungsikan pakaian tapis yang seharusnya. Kenapa? Permasalahannya kain itu sudah hilang bukan hilang tertelan zaman, tapi hilang tertelan uang, karena mereka jual. Karena sekarang banyak sekali pengoleksi kain tapis itu justru orang asing. Katakanlah museum-museum dunia itu mengkoleksi lebih banyak dibandingkan museum Lampung atau Museum Tekstil Indonesia. Saat ini tidak hanya Lampung, sebenarnya beberapa daerah pun mereka menawarkan dua produk, yaitu produk yang warna alam atau produk yang warna sintetis. Teknisnya tadi gitu, kita mengikuti ikatan itu yang karena lebih halus tidak bisa pas, bahkan karena nggak bisa pas banyak yang ngawur gitu. Katakan dia merubah, dia buatnya siger, dia buat kapal yang sebenarnya itu tidak ada motif-motif itu pada kain tradisional Ino gitu. Karena kesulitan yang luar biasa mereka alihkan. Kenapa tadi ya? Karena mungkin kebutuhan pasar dan customer juga vulgar, bahwa kalau nggak ada gajah, nggak ada kapal, nggak ada siger itu bukan Lampung gitu. Ini yang membuat sehingga pasar mempola seperti ini. Harga berapa? 7,5 juta. Ini apa aja ininya? Kalau ini kan perbandingannya sama yang ini. Nah, kalau ini 2 kali kerjaan. Kalau ini yang tangan, ini yang dari mesinnya. Yang tangan? Yang tangan yang ditapis, yang kerawangnya pakai mesin bordiran. Kalau ini berapa? Kalau ini berapa ini Kang? 400. Kalau itu kan tangan semua.
misi atau tujuan pemerintah mengembangkan kain tradisional ini tidak hanya sebatas memperlihatkan saja atau promosi praktis, tetapi benar-benar itu mempromosikan sampai ke tingkat internasional dengan skala yang lebih banyak kehadiran para pengrajin dan pelaku-pelaku dari industri petenunan itu, bukan diwakili oleh pejabat-pejabat yang hanya membawa beberapa barang atau foto-foto dari pengrajin. Ini tidak akan, sama saja ini hanya mengkarantinakan atau hanya sekedar memperlihatkan saja tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh, maka tidak akan hadir seperti daerah lain. Kita sebenarnya untuk Indonesia, kita masih bisa melihat daerah-daerah yang masih aktif dan masih banyak penenunannya di luar Jawa ya, seperti NTT, NTB, kemudian Palembang yang dekat, Padang, Sumatera Utara, masih banyak sekali geliat petenunan masih dilakukan dan masih banyak SDM-nya. Tetapi untuk Lampung sangat miris, di mana dia memiliki karya yang mungkin jadi maskot Sumatera untuk kain-kain maupun jenis-jenis tapisnya, tetapi ketika dilihat sisi pengerjaannya itu sudah hampir tidak ada. Kalaupun sekarang dibuat, sudah merupakan bagian-bagian yang sifatnya lebih inovatif. Tidak ada lagi hal-hal yang tradisional atau yang klasik seperti yang masih dilakukan oleh Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pandai Sike Padang, Palembang dengan songketnya, Ulos Sumatera Utara, yang mereka masih banyak pengrajin dan masih dilakukan di setiap kampung. Jadi kalau kita masuk ke wilayah-wilayah kampung daerah lain, kita masih bisa melihat penenunan ini di beberapa tempat, di beberapa rumah. Kalau di Lampung hanya mungkin sebatas tempat satu daerah saja yang masih ada, selainnya sudah lenyap, ditelan oleh ketidakpedulian dari masyarakatnya sendiri. Mungkin masyarakat adat Lampungnya sendiri sudah beralih kepada berpikir yang lain, kemudian pemerintahnya pun tidak ada upaya untuk tetap mengembangkan atau melestarikan hal-hal yang sudah seharusnya dilakukan.